Swastiastu. Halo teman-teman semua, selamat datang di video Ambasari, Aluh Melajah Basa Aksara Miwah Sastra Bali. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai aksara reastra, hanacaraka sampai dengan nye. Aksara tersebut belum mendapatkan pengangge aksara sehingga disebut aksara legena atau aksara yang belum mendapatkan busana. Nah teman-teman, pengangge aksara itu ada 3. Pertama pengangge suara, kemudian pengangge arda suara, dan pengangge tengenan. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai pengangge suara. Ada ulu, suku, pepet, taleng, dan taleng tedong. Pertama, ulu ditulis di atas aksara. Bunyinya I. Kalau teman-teman menulis kata ibi, contohnya, nah yang diperlukan adalah aksara e, kemudian diisi ulu di atasnya. Bunyinya I. Kemudian teman-teman tulis aksara B, ini bunyinya B. Kemudian kita isi ulu di atasnya, bunyinya bi. Jadi ini dibaca ibi. Kemudian yang kedua ada suku. Suku ditulis di bawah aksara, bunyinya u. Contohnya ketika kita menulis buku. Yang kita perlukan adalah aksara B. Ini aksara B. Bagaimana caranya agar bunyinya bu? Kita perlu menuliskan suku di bawahnya. Ini bunyinya bu. Lalu untuk menulis ku, kita perlu aksara ke. Kita tulis aksara ke, lalu diisi suku di bawahnya. Bunyinya ku. Ini adalah aksara buku. Lalu ada yang namanya taleng. Taleng ditulis di depan aksara. Bunyinya E. Contohnya ketika kita membuat meme. Yang kita perlukan adalah aksara me. Tetapi untuk membuat agar dia bersuara E, kita perlu menulis taleng terlebih dahulu. Taleng baru me. Ini dibacanya me. Kalau teman-teman hanya menulis ma saja, ini bunyinya me. Agar berbunyi me, harus diisi taleng di depannya. Begitu teman-teman. Lalu kita tulis me yang kedua, taleng dulu, baru me. Ini dibaca meme. Selanjutnya ada yang namanya taleng tedong. Taleng tedong ini mengapit aksara. Bunyinya O. Contohnya menulis kopi. Kopi. Yang kita perlukan adalah aksara ke. Nah, karena bunyi O, taleng tedong ini mengapit aksara, yang kita tulis pertama adalah talengnya. Dilanjutkan dengan aksara ke, lalu tedongnya ditulis di belakang. Ini bunyinya ko. Lalu untuk menulis pi, yang kita perlukan adalah aksara pe. Aksara pe kita tulis terlebih dahulu, dan agar ada bunyi i, kita perlu menulis ulu di bagian atas pe. Nah, ini bacanya pi. Jadi, ini adalah aksara kopi. Yang terakhir, pengangge suara pepet. Pepet ditulis di atas aksara. Bunyinya e. Ini e, yang ini e. Jadi, kalau ada garis atas, dia bunyinya e. Kalau tidak ada garis atas, bunyinya e. Contohnya menulis
kata bengu. Yang kita perlukan adalah aksara B. Ini aksara B. Kita isi pepet. Bunyinya B. Kemudian aksara nge. Kita tulis aksara nge. Ini bunyinya nge. Agar dia berbunyi U, yang kita perlukan adalah suku. Sehingga aksara ini bunyinya bengu. Nah, teman-teman tadi sudah tahu tentang pengangge suara. Sekarang kita beralih ke gantungan dan juga gempelan. Pada video sebelumnya, kita sudah pelajari bahwa ada aksara Bali yang mewakili satu suku kata atau disebut sistem silabik. Lalu bagaimana kalau kita hanya butuh satu bunyi saja? Nah, untuk mematikan bunyi vokal yang mengikuti aksara, kita butuh gantungan dan juga gempelan. Gantungan itu ditulis di bawah aksara, sedangkan gempelan itu ditulis di sebelah kanan aksara. Mari kita pelajari bersama bentuk gantungan dan juga gempelan. Nah, teman-teman, ini adalah bentuk gantungan dan juga gempelan. Gantungan letaknya ada di bawah aksara, sedangkan gempelan tempatnya ada di sebelah kanan aksara. Jadi titik-titik ini melambangkan aksara yang akan dihilangkan bunyi vokalnya. Ini gantungan E, ini gantungan N, ini gantungan C, ini gantungan K, ini gantungan D, ini gantungan T, ini gantungan M, ini gantungan G, ini gantungan B, ini gantungan Nge, ini gantungan J, dan ini gantungan Nye. Jadi secara garis besar pada gantungan ini dihilangkan satu garis di belakang aksaranya. Jadi untuk aksara A, gantungan aksara A itu dihilangkan satu garis di belakangnya. Begitu pula aksara K, gantungannya harus dihilangkan satu garis di belakangnya. Begitu teman-teman. Kemudian untuk P dan S itu namanya gempelan karena ditulis di sebelah kanan aksara. Ini gempelan P, yang ini gempelan S. Nah, pasti teman-teman bertanya, kenapa aksara Y, R, L, dan W ini tidak dituliskan gantungannya? Karena aksara Y, R, L, dan W ini akan kita bahas dalam pengangge arda suara. Nah, teman-teman semua tadi sudah tahu bentuk gantungan dan juga gempelan. Apabila teman-teman sudah hafal dengan bentuk gantungan dan gempelan, maka kalian juga bisa menulis aksara Bali dengan mudah. Contohnya, kata jadma. Yang kita butuhkan pertama adalah aksara J. Kita tulis aksara J. Kemudian yang kedua ada bunyi D. Kita tulis aksara D. Nah, ini bacanya jade. Lalu bagaimana agar bunyinya menjadi jad? Kita harus buatkan gantungan di bawah aksara D. Apa aksara selanjutnya? Me. Kita tulis gantungan me di bawah aksara D. Ini bunyinya jad me. Lalu yang kedua ada
ada kata nangke. Yang kita butuhkan adalah aksara ne pertama. Kita tulis aksara ne. Yang kedua ada aksara eng. Nge, kita tulis dulu aksara nge. Nah, ini bunyinya nange. Agar berbunyi nang, kita perlu menulis gantungan di bawah aksara nge. Bunyi apa selanjutnya? Ada bunyi ke. Jadi kita tulis gantungan ke di bawah aksara nge. Nah, ini bunyinya nangke. Kemudian yang ketiga ada kata sampi. Yang pertama yang kita butuhkan adalah aksara se. Kita tulis aksara se. Lalu bunyi yang kedua kita tulis dulu aksara me. Nah, ini bunyinya sama. Bagaimana caranya agar bunyinya sam? Kita harus membuat gempelan pe di sebelah aksara me. Di sini kita buat gempelan pe. Nah, ini bunyinya sampa. Sampa. Agar berbunyi i, kita perlu menulis ulu di atas gempelan pe. Ini bunyinya sampi. Yang terakhir, punyan kayu. Untuk penulisan aksara Bali, dua kata seperti ini harus disambung. Jadi, kita harus menuliskan gantungan ke di bawah aksara ne. Kita yang pertama butuh aksara pu dulu. Pe, diisi suku bunyinya pu. Kemudian nye, kita buat aksara nye. Nah, ini aksara ne dulu kita tulis. Aksara ne. Nah, kemudian yang kita perlukan adalah gantungan ke harus ditulis di bawah aksara ne. Di sini kita tulis gantungan ke. Ini bunyinya punyan ke. Nah, sekarang kita perlu menulis aksara yu. Ye diisi suku bunyinya yu. Ini baru menjadi punyan kayu. Mudah bukan? Nah, teman-teman tadi sudah menyimak penganggih suara, gantungan, dan juga gempelan. Sekarang kita latihan yuk. Siapkan satu kertas kosong untuk menulis jawaban teman-teman ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Ini dia. Di layar sudah ada soal beraksara Bali dan beraksara Latin. Coba tebak apa saja bunyi aksara Bali tersebut. Kemudian untuk soal beraksara Latin, silahkan salin ke aksara Bali ya. Pause video ini dan silakan tulis jawaban teman-teman. Bila sudah selesai, mari kita cek apakah jawaban teman-teman sudah benar atau masih ada yang salah. 1, 2, 3. Ini dia jawabannya. Bagaimana? Semua sudah benar kan? Wah, teman-teman hebat sudah belajar aksara Bali hari ini. Jangan lupa berlatih di rumah ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video Ambasari selanjutnya. Ong Santi 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 Ong.